Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sekar Maulida dan MPN 2578 pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan pada modul 6 yaitu data link layer, yaitu pada 6.1 purpose of the data link layer, yaitu 6.1.1 the data link layer. Jadi di sini tuh membahas si data link layer itu adalah layer 2 pada model OS yang berfungsi menyiapkan data agar bisa dikirim melalui media fisik seperti kabel atau wireless. Nah, layer ini juga menerima paket dari layer 3 seperti IPv4 atau IPv6 lalu membungkusnya menjadi frame. Nah, data link layer juga mengatur pengiriman frame, akses ke media jaringan, dan mendeteksi frame yang rusak. Pada 6.1.2 ini EEE 802 LAN teman data link supplier. Jadi data link layer itu memiliki dua supplier yaitu LLC dan MAC. Jadi si LLC atau Logical Link Control itu menghubungkan protokol layer atas dengan perangkat keras jaringan serta mengenali protokol layer 3 seperti IPv4 dan IPv6. Sedangkan MAC atau Media Access Control itu mengatur NIC, pengalamatan layer 2, encapsulation, deteksi error, dan akses ke media jaringan. Seperti ini bentuknya. Oke. Lalu yang selanjutnya pada 6.1.3 yaitu providing access to media. Jadi setiap jaringan itu bisa menggunakan media yang berbeda, misalnya Ethernet pada LAN dan serial link pada WAN. Jadi saat data melewati router, frame-nya itu akan dibuka. Jadi paket layer 3-nya dibaca lalu dibungkus kembali menjadi frame baru sesuai media jaringan berikutnya. Lalu yang selanjutnya pada 6.1.4 data link layer standar. Jadi standar data link layer itu dibuat oleh organisasi teknik seperti IEE, ITU, ISO, dan ANSI. Jadi standar ini tuh mengatur cara kerja protokol pada data link layer dan physical layer agar perangkat jaringan dapat saling terhubung. Oke, ini berikut logo-logonya ya. Seperti IEE, ANSI, ITU, dan juga ISO. Lalu pada 6.2 di topologis, jadi materi 6.1 itu physical and logical topologis. Jadi topologi jaringan itu adalah susunan perangkat dan hubungan antar perangkat. Jadi physical topologi menunjukkan bentuk fisik jaringan seperti kabel, router, switch, dan access point. Nah, untuk yang logical topologi itu menunjukkan cara frame berpindah dari satu perangkat ke perangkat lain. Jadi data link layer itu menggunakan logical topologi untuk menentukan cara frame dikirim. Nah, ini contoh untuk yang physical topologi, sedangkan yang ini adalah contoh untuk logical topologi. Lanjut pada 6.2.2 untuk WAN topologis. Jadi topologi WAN itu digunakan untuk menghubungkan jaringan jarak jauh. Jadi satu ada point to point, lalu ada hub and spoke, dan juga ada mesh. Lalu ada juga di sini hybrid ya. Jadi si point to point ini dia menjelaskan nih bahwa si point to point itu menghubungkan dua perangkat. Untuk hub dan smoke dia memakai satu pusat dengan beberapa cabang ini ya. Lalu untuk mesh dia itu jadi perangkatnya itu dia saling terhubung ya. Tapi kalau untuk hybrid dia merupakan gabungan beberapa topologi. Lalu untuk 6.2.3 dia point to point one topologi. Jadi topologi point to point itu menghubungkan dua node ya secara langsung. Karena hanya ada dua perangkat, pengiriman frame-nya itu lebih sederhana dan tidak perlu berbagi media dengan perangkat lain. Jadi topologi ini tuh sering digunakan nih pada koneksi WAN antar router seperti ini ya. Untuk point to point. Lanjut di bagian 6.2.4 yaitu LAN topologis. Jadi topologi LAN modern itu biasanya menggunakan star dan extended star. Jadi star itu menghubungkan perangkat ke satu switch pusat, sedangkan
Extended star itu menghubungkan beberapa switch agar jaringan lebih luas. Nah, sini tuh ada ya, untuk topologi lama pada LAN itu adalah bus dan juga switch. Bus dan juga ring. Maksudnya. Nah, ini istilah topologi untuk yang extended star topologi, bus topologi, dan juga ring topologi. Terlihat ya perbedaannya. Lalu untuk yang pada bagian 6.2.5 yaitu half and full duplex communication. Jadi, half duplex itu berarti perangkat bisa mengirim dan menerima data tetapi tidak bersamaan. Lalu untuk yang full duplex communication itu berarti perangkatnya bisa mengirim dan menerima data secara bersamaan. Jika dua perangkat memakai mode duplex yang berbeda, akan terjadi duplex mismatch ya, yang menyebabkan jaringannya itu lambat. Lalu pada 6.2.6 yaitu access control method. Jadi pada jaringan multi akses, beberapa perangkat bisa mencoba menggunakan media secara bersamaan. Metode aksesnya itu ada dua, yaitu ada connection based access dan juga controlled access. Jadi si contention based access itu membuat perangkatnya berebut media, sedangkan si controlled access itu dia membuat perangkatnya menunggu giliran, seperti yang ada di gambar ya. Lalu lanjut untuk materi 6.2.7 yaitu contention based access atau CSMA/CD. Nah, CSMA/CD itu dia digunakan pada Ethernet lama yang memakai hub. Nah, perangkat itu memeriksa media sebelum mengirim data. Jika dua perangkat mengirim bersamaan, terjadi collision sehingga data rusak dan harus dikirim ulang ya. Seperti itu. Ini ada contoh-contohnya. Lalu selanjutnya untuk materi 6.2.8 yaitu contention based access CSMA/CA. Jadi itu digunakan pada WLAN atau jaringan wireless. Nah, metode ini tuh tidak mendeteksi collision, tetapi berusaha menghindarinya dengan membuat perangkat menunggu sebelum mengirim data. Jadi, setelah frame-nya dikirim ya, jadi setelah frame-nya itu diterima, penerima itu mengirim acknowledge sebagai tanda datanya berhasil diterima, seperti yang ada pada gambar ya. Lanjut ke 6.2 yaitu pada bagian data link frame. Di bagian 6.3.1 di the frame, jadi itu dijelaskan bahwa si frame itu adalah bentuk data pada data link layer. Jadi si frame itu dibuat dengan membungkus paket layer 3 menggunakan header dan juga trail. Nah, tiga bagian utama frame itu ada header, data, dan juga trail. Jadi si struktur frame itu dia dapat berbeda tergantung protokol dan media yang digunakan. Seperti itu. Lalu pada bagian 6.3.2 frame file. Jadi frame itu memiliki beberapa file, yaitu ini ya, di sini ada si frame start, addressing, type, control, data, error detection, dan frame stop. Jadi si file addressing itu dia berisi alamat sumber dan tujuan. Lalu untuk type dia menunjukkan protokol layer 3. Lalu control dia berisi layanan tambahan dan error detection itu digunakan untuk mendeteksi kerusakan frame. Nah, pada si trial ini juga terdapat PCS dengan nilai CRC untuk mengecek error. Lanjut pada 6.3.3 yaitu layer 2 addresses. Jadi alamat layer 2 itu disebut dengan physical address. Nah, alamat ini digunakan untuk mengirim frame dalam jaringan lokal yang sama. Berbeda dengan alamat IP layer 3 yang berlaku dari sumber sampai tujuan akhir. Jadi alamat layer 2 itu dia hanya berlaku secara lokal dan akan berubah setiap melewati router ya.
Ini adalah contoh-contohnya. Lanjut pada 6.3.4, yaitu LAN and one frame. Jadi di sini dijelaskan bahwa si protokol layer 2 yang digunakan itu tergantung jenis jaringannya, media fisik, dan juga topologi logis. Nah, LAN itu biasanya menggunakan Ethernet dan 802.11 wireless. Sedangkan WAN, dia pernah menggunakan PPP atau point-to-point protocol, lalu HDLC, frame relay, ATM atau RC Close ATM mode, dan juga X.25. Nah, saat ini banyak teknologi WAN mulai digantikan oleh si Ethernet ya. Oke. Jadi kesimpulan pada modul 6 data link layer ini, pada materi ini itu adalah, jadi si data link layer itu dia berfungsi mengubah paket menjadi frame agar dapat dikirim melalui media jaringan. Jadi layer ini tuh mengatur pengelamatan layer 2, akses media, encapsulation, dan deteksi error. Nah, data link layer juga bekerja berdasarkan topologi logis serta menggunakan protokol yang sesuai dengan jenis jaringan LAN ataupun WAN. Mungkin cukup sekian penjelasan di modul 6 data link layer dari saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.